Pengawal, ikat wanita ini untukku. Wang Huairuo, apa yang hendak kau lakukan sekarang setelah kau diturunkan menjadi rakyat jelata? Dinikahkan dengan putra kedua Menteri Pendapatan adalah berkah besar bagimu. Lalu kenapa jika aku sekarang adalah rakyat jelata? Tulang belulang mencangging, belum cukup lunak untuk dibentuk oleh orang lain jika bukan demi ayah angkatku dan toleransiku terhadap kalian semua. Apakah kau benar-benar mengira aku adalah patung tanah liat? Diam. Apakah ini masalah yang bisa kau pilih? Hanya dengan bergantung pada Menteri Pendapatan, ayah angkatmu bisa berharap untuk naik pangkat. Adik perempuanmu bahkan mungkin bisa menikah ke dalam keluarga kerajaan. Ibu berbicara dengan benar. Mang Changying, kau harus dengan patuh menerima nasibmu. Sekarang, ini adalah satu-satunya tempat di mana kau bisa berkontribusi sedikit pada kediaman Meng. Teh sudah tiba. Siapa yang memberimu izin untuk mendekat? Mang Changying. Ibu, ini harus dilakukan dengan cepat. Ayah akan segera kembali dari menumpas bandit. Aku takut dia akan berhati lembut saat kembali. Aku takut itu akan menimbulkan komplikasi. Dia harus dibawa ke kediaman Ja malam ini juga. Setelah keputusan diambil, apa pedulinya jika Meng Liangde kembali? Bisakah dia benar-benar melawan Menteri Pendapatan? Bisakah dia? Apa yang kalian semua lakukan di sana? Ikat dia dengan erat untukku. Bawa dia ke kediaman Zhao malam ini. Setelah nasi menjadi bubur, apakah kau pikir dia berani membangkang? Bosan hidup. Kau memberontak. Ibu. Mang Changying. Kau berani menyakiti ibu. Kembalilah dan katakan padanya. Jika dia menginginkan pernikahan ini, suruh dia membawa sendiri mahar pernikahan itu kepadaku. Dengan syarat, putranya masih memiliki nyawa untuk menikah. Nona muda, si tidak berguna dari keluarga Shao itu, sering tidur di pavilion Suichun. Mereka berniat mendorong nona muda ke dalam lubang api. Katakan padaku, di dunia ini, lubang api mana yang bisa lebih panas daripada noda pada tulang belulang seorang pejabat setia? Mari kita pergi. Ru Yifang. Mari kita pergi menemui Ru Yifang. Kakakku mewariskan ini kepadaku. Atas dasar apa kau mengatakan gelang ini bukan dari tokomu? Hamba rendah di toko 10 tahun. Setiap barang di sini telah melewati pemeriksaan hamba. Kualitas gelang Anda ini, nona muda, Juru tulis Ru Yifang. sama sekali bukan dari toko kami. Lagi pula, tanpa bukti. Hamba benar-benar tidak bisa menukarkannya untuk Anda. Jika aku bilang tukar, maka harus ditukar. Apakah kau... Mengapa repot urus hal sepele seperti itu? Sama sekali tidak. Hamba sudah menemukan ini beberapa kali. Anda mengambil barang inferior yang ditukarkan nona kedua Meng dan menjualnya kepada pelanggan lain. Hamba sama sekali tidak akan mengizinkan ini. Reputasi Ru Yifang tidak boleh tercemar lagi. Mengapa orang ini begitu banyak bicara? Meng Yeoqiong, raut wajahmu sungguh memuakkan. Lepaskan aku. Sejak kapan rakyat jelata bisa berkeliaran ke dalam Ru Yifang milikmu? Keterampilanmu cukup tajam. Mari kita pergi. Kita akan pergi ke sebelah untuk minum teh dan sambil melakukannya, menonton pertunjukan. Mang Changying, kau hanyalah seorang anak pungut. Namun kau berani memperlakukanku seperti ini? Nona kedua, apakah Anda terluka? Dari mana datangnya wanita rendahan ini? Berani-beraninya menabrak seorang bangsawan? Mengapa kau belum? Menunjukkan rasa tidak hormat kepada nona muda kita? Apakah kau tahu siapa yang berdiri di hadapanmu? Ini adalah pemilik agung Ru Yifang. Pemilik agung? Pemilik agung? Apa? Pemilik agung? Maksudmu pemilik agung? Mang Changying, aku takut dikam militer. Kau sudah benar-benar gila. Apakah kau bahkan tahu apa arti pemilik? Kau wanita yang kasar. Mengapa kau buat keributan tak masuk akal? Ini bukanlah tempat di mana kau bisa bertindak begitu ceroboh. Kenyallah dari pandanganku sekarang juga. Sepertinya bahwa hari ini kau harus diberi pelajaran. Siapa yang begitu buta? Manajer Wang, pengelola Ru Yifang. Berani membuat masalah di Ru Yifang? Manajer, Anda harus menuntut keadilan bagi hamba. Wanita kasar ini tidak hanya memukul orang, tetapi juga menyamar sebagai pemilik agung kami. Berani-beraninya di sini di Ru Yifang memukul seseorang. Kau mungkin tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis. Pergilah, panggil orang-orang dari kamp patroli. Manajer Wang, lihatlah dengan saksama. Siapakah aku sebenarnya? Token Sing Heruyi? Itu tidak mungkin. Saja asli. Pemilik agung, mohon ampuni nyawaku. Hamba rendah kelola Ru Yifang 10 tahun. Jika hamba tidak berjasa, setidaknya hamba telah menderita karenanya.
Pemilik agung, mohon ampuni nyawaku. Kau bersumpah dengan 3 jari. Itu adalah sumpahmu sendiri. Sekarang, pergilah. Pemilik agung, ampuni nyawa hamba. Hamba rendah bermata tapi buta. Hamba yang rendah ini pantas mati. Sekarang kau memanggilku pemilik agung. Aku takut itu sudah terlambat. Dulu saat aku memimpin 3 pasukan. Yang paling aku benci, ada 2 jenis manusia. Jenis pertama adalah hama yang menindas yang lemah dan menjilat yang kuat. Jenis kedua, mereka sombong, salah guna kuasa. Pergilah sekarang juga. Mulai hari ini, kau adalah manajer baru Lu Yifang. Hamba terima kasih kepercayaan pemilik agung. Tidak perlu ada formalitas seperti itu. Lu Yifang sedang merekrut staf baru. Penguasa semena-mena, sama sekali tidak akan dipekerjakan. Hamba tidak akan mengecewakan harapan Anda. Adapun orang-orang seperti mereka, urus mereka untukku. Nona kedua men, toko ini tidak menyambut Anda. Hamba mengundang Anda untuk pergi. Mulai hari ini dan seterusnya, toko akan ditutup untuk inventaris. Kami akan buka kembali di lain hari. Kami menyambut semua tamu untuk menghormati kami dengan kehadiran mereka. Pemilik agung, hamba akan segera menulis pemberitahuan perekrutan. Pergilah. Dimengerti. Chang Ying, aset keluarga Meng. Sejak kapan itu menjadi hakmu untuk memerintah? Hati-hati, atau aku akan mengadu pada ayah dan memintanya menegakkan hukum keluarga. Ruan Yifang ini milik keluargamu, bukan keluarga Meng. Hakim memiliki semua dokumen resmi. Kau boleh pergi memverifikasinya sendiri. Meng Chang Ying, kau wanita terkutuk. Tunggu saja. Tunggu sampai kau menikah dengan Zhao Zide. Dan kita akan lihat bagaimana kau menangis saat itu. Ru Yifeng milikmu ini akan segera hancur oleh putra manja itu. Menyingkir. Nona muda, itu adalah seseorang dari Olah Tahta Emas. Laksamana Depot Barat berbicara atas namamu. Nan Shiju, Depot Barat. Laksamana, dia pasti mengetahui banyak rahasia istana. Apa yang harus hamba lakukan untuk mengungkap informasi dan membersihkan nama ayah hamba? Tuan, kami memiliki petunjuk. Di dalam barisan tentaramu yang lama, satu orang cukup beruntung untuk selamat. Individu bertahun dalam bayang, namun akhirnya muncul. Pada saat ini, mereka di judi bawah tanah jalan barat. Karena telah lolos dari dekret kaisar, mungkin dia adalah bajingan yang menjebak permaisuri. Dan jenderalmu, Dia hanyalah pengecut yang tidak punya tulang punggung. Mungkinkah benar bahwa dia bisa menggulingkan permaisuri? Dan jenderal besar? tentu saja tidak. Di belakangnya, pasti ada tuan yang lebih berkuasa. Tuan, hamba akan segera pergi dan menangkapnya. Dan menginterogasinya secara menyeluruh. Tidak perlu terburu-buru. Biarkan dia hidup, memancing di air tenang, dan kau akan menangkap ikan yang jauh lebih besar. Benar. Buku besar yang sebenarnya dari tempat perjudian itu, apakah sudah ditemukan? Belum. Namun, setiap jejak penyelidikan kami menunjukkan pemilik sebenarnya di balik tempat ini terkait dengan Pangeran Pertama. Pangeran Pertama. Perjamuan puisi dalam 3 hari lagi. Bukankah akan diadakan di Paviliun Ramat Surgawi saat itu? Kediaman Pangeran Pertama akan kosong. Kesempatan periksa catatan. Di Sisong, Pangeran Pertama Chu Barat. Yan Jinglan, selirian dari Chu Barat. Ibu, hidangan mentah ini memiliki rasa yang aneh. Kau, Zisong, ibu kandungmu adalah Lin Chang. Kini dibuang ke istana dingin. Dilucuti dari segala kehormatan. Kau sekarang adalah putraku. Ibu dan anak harus sehati. Apa yang aku sukai. Putraku, kau harus menyukainya juga. putra Anda mengerti. Selir, keluarga besar Men, Li, Xiao, semuanya telah menerima undangan mereka. Siap. Hanya saja Komisaris Nan berkata, Komisaris Nan mengatakan, Depot Barat kewalahan dengan urusan resmi, dan dia tidak punya waktu untuk menghadiri perjamuan. Ibu, betapa beraninya Nan Shiju. Berani meremehkan Anda. Itu tidak penting. Itu dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian mereka dari menyelidiki tempat perjudian. Bagaimana situasi di tempat perjudian? Kemarin, kami menerima perintah lagi untuk menyita 3 manajer lagi. Saat ini, hanya 1 lokasi di Jalan Barat yang tersisa. Bagaimana barang-barang itu ditangani? Yakinlah, Ibu, putra Anda bawa dan amankan mereka.
Hamba telah memastikan bahwa mereka tidak akan menemukan jejak apapun. Itu bagus, Zisong. Masalah yang paling mendesak sekarang adalah mengamankan Man Changying dalam genggaman kita. Tapi ayahnya, bagaimanapun juga, adalah pengkhianat yang bersekongkol dengan musuh. Jika kita secara terbuka merekrutnya, bukankah itu akan? Kaisar menurunkannya menjadi rakyat jelata, tetapi tidak mengejarnya sampai akhir. Para prajurit di perbatasan utara masih memanggilnya jenderal muda. Di antara penduduk perbatasan, siapa yang tidak mengingat kebaikan jenderalmu, Zisong? Jika kau ingin menjadi mahkota, kekuatan militer adalah aset yang paling vital. Zisong, berpikirlah dengan matang. Sungguh duri dalam daging. Melindungi dia di mata kaisar, itu justru akan terlihat seolah kita sedang membagi bebannya. Tidak perlu posisi yang terlalu tinggi. Pangkat selir. Sudah cukup. Putra Anda mengerti dengan jelas. Putra Anda akan segera pergi dan menyiapkan hadiah pertunangan. Begitu dekret kekaisaran dari ibu dikeluarkan, itu tidak akan lagi bergantung pada Man Changying untuk memutuskan. Setelah pernikahan diselesaikan, hati pasukan Chu Barat akan tunduk dengan sendirinya. Saat itu tiba, entah itu Nan Shiju atau siapapun, mereka tidak akan menjadi masalah. Perjamuan puisi. Nanti, ambil barang-barang ini dan tuangkan ke dalam cangkir Man Changying. Apakah kau mendengarku? Dimengerti. Kiwei. Setelah tugas selesai, tidak akan ada kekurangan imbalan untukmu. Man Changying, kau menyebabkan aku dihukum oleh ayahku selama 3 hari penuh. Hari ini, aku akan membuatmu di depan semua orang menderita kehancuran total. Dalam hidup ini, kau hanya akan terikat pada Zhao Zide. Aku telah mengatur pertemuan puisi ini. Tidak perlu ada formalitas. Semuanya, silakan duduk. Bicaralah dengan cepat. Di mana buku besar rahasia tempat perjudian itu? Tuan, hamba telah memimpin anak buah untuk menggeledah kediaman pangeran pertama. Namun sayangnya, kami belum menemukan bukti apapun yang menghubungkan ke tempat perjudian itu. Lihat ini. Ini adalah tanda dari tempat perjudian Jalan Barat. Tuan, di mana Anda mendapatkan ini? Ditemukan di dalam lumpur aula samping, di timur laut kediaman pangeran pertama. Tuan, apakah Anda sudah mengunjungi tempat itu sendiri? Itu karena bawahan ini tidak mencari dengan cukup teliti. Disembunyikan dengan begitu licik. Pangeran pertama, kemungkinan besar akan terlibat. Namun, pangeran pertama ini saat ini sedang dibesarkan di bawah asuhan Selirian. Bahkan jika kami dari Depot Barat berhasil mengungkap sesuatu yang menghubungkan dengannya, Selirian ini akan mengerahkan setiap sumber daya untuk melindunginya. Pangeran pertama. Penalaranmu masuk akal. Ahli waris kaisar sedikit. Pangeran pertama adalah penerus yang paling mungkin. Selirian, bagaimanapun juga, akan memastikan keselamatannya. Tapi jangan lupa, keluarga kekaisaran itu tidak punya hati. Bahkan darah daging sendiri bisa dibuang. Apalagi seorang anak angkat. Lanjutkan penyelidikan. Kau sendiri, pergilah dan awasi putri sulung keluarga Meng. Jika ada perkembangan, segera laporkan. Pangeran pertama menjalankan tempat perjudian. Sungguh menarik. Man Changying, jika tidak ada yang ingin menyusun puisi bersamamu nanti, mari kita lihat bagaimana nasibmu. Pangeran ini bersedia untuk bergabung dengan Nona Meng dalam sebuah syair. Pangeran pertama menyusun puisi dengan Nona Meng. Dia hanyalah orang kasar dari medan perang. Dia mungkin tidak mengerti sastra sama sekali. Jika Nona Meng tidak bisa membalas, tak berwajah di depan siapapun. Kembali ke perbatasan Jeti Barbar. Aku sudah rencanakan mempermalukannya. Dan sekarang dia telah menyinggung pangeran pertama. Mari kita lihat bagaimana dia menangani ini. Paduka benar-benar dalam semangat yang tinggi. Hamba yang rendah ini akan menemani Paduka. Maka pangeran ini akan melampar batu bata untuk menarik Giok, tombak emas dan kuda besi menggelegar di seluruh negeri. Mengapa kaum Hawa harus menyerah pada kaum pria? Meski klasik belum terbaca, angin dan awan tetap mengalir. Bahkan ujung pedang dapat menulis sejarah musim semi dan gugur. Dia benar-benar membalas. Putri kedua dari keluarga Meng berani berbicara begitu ceroboh di hadapan kita. Kau, baris tentang ujung pedang yang menulis sejarah itu, telah membayangi kita semua. Kali ini, selir. Hanya perhatikan putri sulung Meng. Kita semua hanya menjadi pemandangan latar belakang. Puisi yang indah. Maka pangeran ini akan bertanya lagi. Gaun merah tak ubah ambisi. Puas kunci Phoenix di kamar? Phoenix bernyanyi, hamba tak ambil pasangan lain. Paduka. Mengapa membawa malu bagi diri sendiri?
Kata-kata yang bagus, putri sulung keluarga Meng. Ibu, hari ini putra Anda melihat semangat kepahlawanan sejati. Hamba memohon kepada ibu untuk memberikan dekret pernikahan bagi putra Anda dan Nona Meng. Apa? Surat keputusan pernikahan? Nona, mereka memaksamu melakukan... Aku. Tahu, pergi siapkan kuda. Dalam waktu setengah jam, aku harus mencapai pavilion rahmat surgawi. Meskipun Nona Meng telah diturunkan pangkatnya, jasa masa lalunya kepada negara tidak bisa dihapuskan. Pangeran ini bersedia menawarkan pangkat selir. Itu akan memuaskan hatiku dan menenangkan para abdi berjasa di rumah kekaisaran, sekaligus memenuhi kekaguman Sison. Paduka terlalu baik, namun hamba merasa malu dan tidak berani menerima. Hamba kini adalah orang yang dicap dengan rasa bersalah. Sungguh, hamba tidak berani mengotori kediaman pangeran. Pangeran ini telah lama mengagumimu dan sungguh ingin menikahimu. Tidak perlu, Nona Meng. Kau terlalu rendah hati. Kaisar mengampuni nyawamu karena sentimen yang tersisa. Mungkinkah bahwa kau memandang rendah posisi selir ini dan menginginkan sesuatu yang lebih? Memang, kakak, kau seharusnya menerima saja berkah yang begitu besar dari surga. Orang lain akan memohon untuk mendapatkannya, namun kau menolak. Bagaimana? Nona Meng terbiasa menerima tanda militer, sehingga kau tidak ingin menerima dekret pernikahan dari istana ini? Atau apakah di dalam hatimu kau sudah memiliki orang lain? Selir, Anda berbicara terlalu kasar. Jika Anda, Selir, mengizinkan pernikahan ini, hamba rendah tak berani membangkang. Hanya saja lamaran mendadak dari surga ini membuat hamba terkejut sesaat. Hamba memohon pengampunan Anda, Selir. Hamba rendah hukum diri dengan minuman dan menawarkan permintaan maaf kepada Anda, Selir. Nona Meng, baguslah jika kau mengerti. Di dalam olah istana yang dalam ini, ada banyak yang tahu cara membaca situasi. Namun mereka yang bisa melihat situasi dengan jelas sangatlah sedikit. Aku percaya bahwa Nona Meng adalah orang yang bijaksana. Ibu benar, pernikahan antara pangeran pertama dan Nona Meng sudah diputuskan. Nanti Sepertinya penyakit lamamu kambuh lagi, Nona. Kakak, apakah kau merasa tidak sehat? Haruskah aku memanggil tabib istana? Tidak perlu. Hamba yang rendah ini memiliki obat di kamar. Hamba undur diri ke kamar tamu. Xiao-chan, jika itu memang penyakit lamanya dan ada obat di kamarnya, mengapa kau belum pergi mengambilnya? Ya. Qiu Mei, bantu nonamu kembali ke kamar tamu untuk beristirahat. Meng Changying, apakah kau benar-benar pikir layak jati selir pangeran pertama? Ini adalah bubuk persatuan bahagia terbaik. Tunggu saja sampai kau dan Zhao Zide benar-benar dipermalukan. Putri sulung, jangan salahkan aku. Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena menjadi duri di mata nona kedua. Beristirahatlah dengan tenang. Tuan Zhao akan segera tiba untuk menemuimu. Tuan, putri sulung keluarga Meng telah dibius oleh putri kedua Meng. Dia saat ini berada di ruang tamu barat. Aku sudah di sini sekarang. Awasi dengan ketat. Dimengerti. The film was translated and narrated by M Media. Siapapun yang berani menyentuhnya. Mengapa kau? Menikmati keberuntungan dari tuan Anda. Anda harus menyimpan itu untuk diri sendiri. Komisaris, mengapa Anda ada di sini? Apakah kalian semua dari Depat Barat merasa perlu untuk mengawasi wanita berganti pakaian dan istirahat? Mereka sudah membiusmu. Anda tidak perlu menyusahkan diri sendiri. Orang yang memberikan obat itu telah menuai konsekuensinya. Untuk melakukan pertunjukan seperti itu, gunakan skandal memutus pertunangan. Siasat yang benar-benar kejam. Tapi, putri sulung keluarga Meng, bukankah kau takut merusak reputasimu sendiri? Bagi seseorang yang berdiri di atas 10.000 orang, seperti komisaris, tunjukkan perhatian pada hamba. Untuk alasan apa? Ingin bicara dengan putri sulung Meng. Mungkin kita bisa bekerja sama. Urusan hamba sendiri, hamba tahu bagaimana menanganinya. Jika Anda ingin membantu hamba, nanti katakan bahwa Anda tidak pernah melihat hamba. Wu Yunhe tidak lagi mengenaliku. Baiklah. Jika benar-benar sampai pada saat yang mendesak, aku lebih baik membawamu dengan paksa daripada membiarkan orang lain mengeksploitasimu. Selir, yang mulia, ini adalah bencana. Hamba ke kamar kunjungi kakak. Hamba dengar suara pria di dalam. Mereka sedang melakukan perbuatan terlarang. Apa? Sungguh keterlaluan.
tepat di depan hidungku. Melakukan tindakan keji seperti ini. Pengawal, bawa aku ke halaman barat segera. Selir, mohon bijaksanalah. Hamba yang rendah ini percaya bahwa kakak mungkin hanya sedang bingung sesaat. Diam, berani tuduh tanpa melihat orang. Apakah ini perilaku keluarga Meng? Hari ini, abaikan siapa buat keributan. Aku akan menghukum mereka dengan berat. Pergi. Dobrak pintunya. Selir, pangeran pertama, selamatkan aku. Wanita celaka ini ingin menghancurkan kesucianku. Apakah kau tidak punya rasa malu lagi? Pergi, seret dia ke sini untukku. Meng Changying, hamba tidak pernah menyangka bahwa kau benar-benar wanita yang begitu nekat. Reputasi keluarga Meng hamba telah hancur total karenamu. Qiu Mei, mengapa kau yang ada di sini? Tuan muda. Xiao Shide. Pelayan ini. Yang mulia, wanita kejam ini sedang merencanakan untuk mencelakai subjek istana. Aku memohon padamu untuk mencari keadilan bagiku dan memerintahkan eksekusi pelayan ini. Semuanya, apa yang terjadi di sini? Betapa meriahnya ini. Apakah hamba melewatkan pertunjukan yang bagus? Meng Changying, mengapa kau ada di sini? Bukankah seharusnya kau? Haruskah hamba menjadi apa? Mungkinkah adik perempuan bahwa melihat hamba selamat dan sehat membuatmu kecewa? Aku hanya penasaran. Pemikiran putri kedua Meng, Putri Sulung Meng, seharusnya terlihat saat ini. Komisaris Nan, mengapa kau datang ke sini? Aku mendengar bahwa Pavilion Rahmat Surgawi ingin menegakkan keadilan. Dan kebetulan, aku sedang minum teh di dekat sini. Komisaris Nar, kau sungguh berwawasan luas dan sigap bertindak. Pelayan ini mencoba mencelakaiku. Memohon Komisaris cari keadilan. Selir. Pangeran pertama, Tuan Shao mungkin keras kepala. Namun, jika tidak ada penjelasan untuk peristiwa hari ini, Menteri Pendapatan kemungkinan tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Pengawal, selidiki untukku. Siapa sebenarnya yang berani merencanakan kejahatan ini? Selama perjamuanku, putri kedua, selamatkan aku. Diam, pelayan ini. Lihat kekacauan yang telah kau perbuat. Nyonya, hamba memohon agar Nyonya melihat kebenaran. Pelayan ini tidak akan berani berbohong. Nona kedualah, perintahkan pelayan sampaikan pesan ke Tuan Zhao. Klaim Putri Sulung Meng undang untuk pertemuan rahasia di sini. Diamlah, kau berani memfitnah majikanmu. Pengawal, seret pelayan celaka ini pergi. Selidiki ini dengan saksama. Nyonya, mohon ampuni nyawa hamba. Selir. Kejadian menimpa keluarga Meng itu benar-benar membawa malu bagi martabat kekaisaran. Hamba memohon kepada Selir untuk membatalkan dekret pernikahan. Itu adalah kau. Kau sengaja berpura-pura jatuh ke dalam perangkap. Siasat hebat pancing musuh ke perangkap. Kau telah berhasil menyingkirkanku dan sekaligus menghancurkan aliansi pernikahan ini. Meng Changying, hatimu benar-benar penuh racun. Adik kecil, tahukah kamu mengapa anak panah selalu mengenai sasarannya? Itu karena sang pemanah tidak pernah salah menentukan targetnya. Hamba mohon Selir, batalkan dekret. Nona kedua dari keluarga Meng berani meracuni saudarinya sendiri. Jelas sekali bahwa tata krama keluarga Meng sungguh tercela. Dengan kebejatan yang terjadi di dalam keluarga Meng, hamba khawatir pernikahan antara Putri Sulung dan Pangeran Pertama tidak akan mungkin dilanjutkan. Ibu, Nona Meng, apa maksud dari semua ini? Aku sudah bicara. Apakah ada presiden untuk menarik kembali dekret yang sudah dikeluarkan? Meng Changying, apakah kau benar-benar percaya bahwa pernikahan pangeran ini hanyalah sebuah permainan? Karena Selir telah membuat keputusan seperti itu, apakah kau abaikan hukum negara Chu Barat? Apa ini? Lagi pula, jika masalah ini tidak ditangani dengan tegas, dan yang lain ikut-ikutan melakukan hal serupa, di mana letak martabat kekaisaran? Wanita celaka inilah yang hampir mencelakaiku. Dia harus dihukum berat. Apakah istana ini mengatakan dia tidak akan dihukum? Namun, pelanggaran yang dilakukan oleh putri kedua keluarga Meng tidak perlu melibatkan anggota keluarga Meng lainnya. Karena kau begitu gemar menggunakan racun, istana ini akan menganugerahkanmu kepada komisaris untuk melayani sebagai selirnya. Pasti disiplin Depot Barat akan sangat cocok untuk putri kedua Meng. Nona, apakah Anda berniat menyerahkanku kepada Depot Barat Anda? Apakah aku harus menikah dengan seorang Kasim? Tidak, aku tidak mau. Apa ini, Komisaris Nan? Apakah kau mempertanyakan perjodohan istana ini? Atau kau menolak menerima dekret tersebut? Hamba berterima kasih kepada Selir atas pernikahan ini. Mungkin kita harus mengadakan kedua pernikahan secara bersamaan. Sebuah berkah ganda bagi keluarga.
Itu akan terasa pantas. Dan membiarkan dunia melihat bagaimana keluarga kekaisaran menghargai para pelayan setianya. Nancy Ju, kau sudah melampaui batas. Pernikahanmu hendak disetarakan dengan pangeran ini? Pangeran pertama, redamlah amarah Anda. Pernikahanku sendiri, tentu saja, tidak bisa dibandingkan dengan milik Anda. Namun, karena persatuan ini telah ditetapkan oleh bibir selir sendiri. Jika hal ini ditangani dengan kelalaian, bukankah itu akan membuat keluarga kekaisaran menjadi bahan tertawaan? Baiklah. Itu akan terjadi sesuai keinginanmu. Kau adalah seorang komisaris. Bagaimana mungkin kau menikahi wanita keji seperti itu? Ambisi Meng Yaoqiong tidak terletak pada Depot Barat. Maksudmu mengatakan, dia ingin menikahi seorang pangeran, namun orang yang saat ini bertunangan dengan pangeran pertama adalah putri sulung keluarga Meng. Tugaskan seseorang untuk mengawasi Meng Yaoqiong. Karena Yan Jinlan ingin menyisipkan orangnya sendiri. Aku akan membiarkannya. Namun mengenai siapa yang akan dinikahinya, itu adalah keputusanku. Pada hari pernikahan, tanduk pengantin merah bahwa pengantin salah, dan sumpah diucapkan dengan pasangan salah. Katakan padaku, saat Qi Zisong menyingkap cadar pengantin, dan mendapati pengantinnya telah ditukar. Ekspresi itu pasti akan menjadi pemandangan yang menarik. Di dalam kediaman Meng, bukankah ada seseorang yang pernah berhutang budi padamu? Aku ingat namanya adalah Bibi Liu. Pergilah dan panggil dia ke sini. Dimengerti. Ibu, bahwa Meng Changying telah menghancurkan kita sepenuhnya. Dan sekarang, dia memaksaku untuk menikah dengan Kasim itu. Nancy Ju, dia bahkan bukan seorang pria. Apa yang harus kita lakukan? Putriku yang malang dan malang. Nyonya, Nona. Bibi Liu. Mohon, jangan cemas. Pelayan tua ini punya sebuah pemikiran. Meskipun hamba tidak tahu apakah hamba harus mengatakannya, katakan segera. Ada sebuah cerita rakyat yang berjudul Kucing Luwak ditukar dengan pangeran. Mungkin itulah caranya. Balikan rencana mereka lawan balik. Ibu, apa maksudmu? Pertukaran pengantin. Sebelum hari pernikahan, carilah beberapa orang dari luar kediaman. Pada hari pernikahan, sedikit kekacauan pasti akan terjadi. Pada saat itu, kau akan mengikuti mama. Bersama dengan wanita itu, menukar tandu pengantin. Nyonya, tenanglah. Pelayan tua ini pastikan semuanya ditangani sempurna. Setelah semuanya selesai, katakan padaku, keluarga kekaisaran utamakan reputasi atau kebenaran? Tapi Meng Changying itu, dia memiliki kemampuan bela diri. Jika kita menukar tandunya, bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya? Apa pedulinya seberapa hebat kemampuannya? Kita hanya perlu memberikan dosis racun yang lebih kuat. Tugas ini dipercayakan kepadamu. Segeralah lakukan, dimengerti. Ibu, rencanamu sungguh mendalam. Aku harus melihat, pada hari pernikahan, bagaimana dia dipermalukan oleh Kasim itu. Nyonya, apakah Nyonya merasa tidak sehat? Mungkin mahkota Phoenix terlalu berat. Hamba merasa sedikit pusing. Kalau begitu mari kita segera menuju aula depan. Kenakan itu. Waktu yang baik telah tiba. Antar kedua nona muda keluar dari kediaman. Kediaman Meng. The film was translated and narrated by M Media. Naik ke tandu. Jangan menunda. Dimengerti. Langkah Changying terhuyung. Sepertinya mereka telah meracuni Changying. Pangeran terkutul, bersiaplah untuk mati. Lindungi pangeran pertama. Lindungi pangeran pertama. Kau tidak bisa melakukan ini, nona muda. Membuka cadar pengantin di hari yang begitu baik adalah pertanda buruk. Mari kita naik ke tandu. Yang mulia, para pembunuh telah disingkirkan.
Sayangnya, tidak ada yang tersisa hidup. Pangeran pertama, Anda telah terkejut. Komisaris Nan, beruntung kau ada di sini. Kembali ke kediaman. Jangan lewatkan waktu yang baik. Mundur. Dimengerti. Bangkit. Mereka semua telah pergi. Kalian semua telah bekerja keras. Terima kasih, Nyonya. Kalian semua tahu aturan perdagangan kita. Masalah ini harus tetap dirahasiakan, bawa sampai ke liang kubur. Tidak perlu mengingat ini lagi selamanya. Yakinlah, Nyonya. Di malam pernikahan ini. Nyonya, apakah begini cara Anda menyambut suami Anda? Nancy Ju. Mengapa harus Anda? Komisaris benar-benar cerdik. Sebuah tipu muslihat yang luar biasa. Berani menukar tandu pengantin di siang bolong. Apakah Anda menyadari? Pelanggaran berat, hukuman musnahkan klan. Nona Sulungmen, mungkin Anda harus mempertimbangkan. Siapa? Tak ingin Anda menikah ke kediaman pangeran pertama? Aku hanya mengikuti arus yang ada. Komisaris. Sama seperti pangeran pertama. Anda menginginkan reputasi hamba di militer. Sayang sekali. Nona Sulungmeng, bahwa Anda mampu menemukan bahwa akulah yang menarik tali dari balik bayang-bayang, membuktikan bahwa Anda bukanlah wanita biasa. Menikahi Ki Zisong akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, Komisaris, Anda telah mengincar bidak ini. Ingin membawa hamba di bawah komando Anda. Mempermalukan pangeran pertama dengan mudah. Dan menampar wajah selirian, begitu? Keduanya benar. Menikahi Ki Zisong, Anda hanya akan menjadi tumbal bagi selirian. Setidaknya, bersamaku, Anda bisa hidup sebagai manusia. Untuk mencabut nyawanya sekarang, hamba tidak akan memiliki jalan untuk bertahan hidup. Gunakan rencana sendiri lawan, dan bergabung dengannya. Gali bukti fitnah keluargamu. Komisaris memang pandai bicara. Sepertinya, hamba tidak punya pilihan lain. Untuk saat ini, Yunhe tidak boleh mengetahui identitas asliku. Jalan untuk membersihkan namaku penuh dengan bahaya. Satu langkah yang salah, dan seluruh permainan akan kalah. Aku tidak boleh membiarkannya terlibat. Baiklah, yang pahami pasang surut takdir, cerdas. Mulai sekarang, Anda akan menjadi milik kediaman Nanku. Jiang Yin, aku telah membuatmu sangat ketakutan. Setelah aku naik tahta, kau akan menjadi wanita paling mulia di seluruh negeri. Jiang Yin, jangan takut. Biarkan pangeran ini melihatmu dengan saksama. Malam pernikahan hanyalah saat yang singkat. Mengapa itu kau? Meng Yaoqian, wanita jelaka. Di mana Meng Changying? Yang mulia, Yaoqiong adalah putri sah yang sebenarnya dari kediaman Meng. Meng Changying itu, gadis pembawa sial itu. Bagaimana mungkin dia layak untuk yang mulia? Suamiku dan aku adalah pasangan yang ditakdirkan oleh surga. Diam, pasangan yang serasi. Kau, makhluk rendahan yang keji. Beraninya kau bertindak begitu kurang ajar di hadapan pangeran ini? Aku akan mencabut nyawamu. Zisong, tahan tanganmu. Ibu, mengapa kau datang ke sini? Sekarang setelah seluruh ibu kota mengetahui pernikahan agungmu. Jika mahkota kehilangan nyawanya di malam pernikahan, apakah menurutmu Kaisar masih akan memberikan gelar putra mahkota kepadamu? Bicara, kau, wanita jelaka. Apakah ini perbuatanmu? Yang mulia, ampuni hamba. Hamba yang rendah ini telah lama mengagumi mahkota. Dan karena putus asa, terpaksa melakukan siasat seperti itu. Kau, wanita jelaka. Itu memang kau. Hari ini, aku akan membuatmu memohon kematian. Putraku, tidakkah kau mau mendengarkan kata-kata ibumu? Ibu, putra ini tidak akan berani. Bawa dia pergi untuk saat ini. Dimengerti? Apakah kau pikir bahwa tipu muslihat yang digunakan Meng Yaoqiong bisa menipu mata komisaris di Pot Barat? Sekarang setelah Nancy Ju dan Meng Changying telah bersekongkol, aku khawatir situasi akan semakin sulit untuk diselesaikan. Bangkitlah dulu. Jika Nancy Ju benar-benar dalang di balik ini, itu tidak hanya akan menghancurkanku, tetapi juga membahayakan rencana besarmu, Ibu. Tapi Meng Yaoqiong itu benar-benar menjijikan. Putra ini tidak bisa menelan kemarahan ini.
Meskipun Meng Yao Qiong ini adalah sampah yang tidak berguna, dia, bagaimanapun juga, adalah putri sah dari kediaman Meng. Membiarkannya tetap hidup, masih ada gunanya. Namun, Besok, aku harus bersamanya. Mempertunjukkan adegan kasih sayang yang mendalam. Aku harus membiarkan Kaisar melihat kebajikan dan kemurahan hatiku. Mengesampingkan keluhan masa lalu. Hanya dengan begitu dia akan semakin mempercayaiku. putra ini mengerti. Mengenai Nan Shiju dan Meng Changying yang berani merusak rencanaku. Aku pasti akan membuat kalian membayar harganya. Betapa anehnya, makanan di sini. Mengapa semua hidangan ini adalah kesukaanku, Nyonya? Kamar siapakah ini? Sepertinya ini ruang kerja. Apakah ini milik komisaris? Anda pergilah lebih dulu. Begitu pula dengan bunga dan tanaman ini, selain ayahku dan saudara si King. Tidak ada yang memahami seleraku. Hingga ke tingkat yang begitu intim. Namun ayahku telah tiada. Dan nasib saudara si King masih belum diketahui. Mungkinkah dia? Tuan, orang yang Anda perintahkan untuk kami lacak telah muncul di dekat jalan rahasia. Dia utus orang awasi diam-diam. Jadi, Nona ada di sini. Kaisar memanggil Anda dengan segera. Hamba akan pergi menghadap terlebih dahulu. Nona, silakan anggap rumah sendiri. Jalan rahasia. Mushe, mantan bawahan pasukan klanmu. Tuan, itu adalah orang yang telah kami lacak selama setengah bulan. Mantan bawahan tentara klanmu, Mushe. Ikuti dia dengan saksama. Mushe, mantan bawahan pasukan klanmu. Namun bukankah pasukan klanmu semuanya telah tewas di tangan kavaleri tentara Xianhu 10 tahun yang lalu? Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini adalah tanda unik klanmu. Mungkinkah jalan rahasia ini memiliki pintu keluar lain? Tidak. Aku harus pergi dan melihatnya sendiri. Kemana orang itu melarikan diri? Jalan rahasia ini adalah jaringan yang rumit. Sepertinya Mushe sangat mengenal tempat ini. Kita harus melangkah dengan hati-hati. Cari dengan cepat. Masih mencoba melacakku? Kau meremehkan kekuatan tentara klanmu kami. Mantan bawahan pasukan klanmu. Tentara klanmu yang mana? Aku tidak tahu. Kau salah mengira aku sebagai orang lain. Lepaskan aku. The film was translated Token serigala hijau. and narrated by M Media. Hanya pengawal klanmu miliki. Pada malam bersalju di perbatasan utara 10 tahun yang lalu, seluruh pasukan klanmu dimusnahkan. Mengapa Anda muncul di sini? Serahkan itu. Dengarkan aku dulu. Aku tidak memiliki niat buruk. Jenderalmu difitnah. Jika Anda masih hidup, bergabung denganku cari kebenaran. Siapa sebenarnya kau? Berhenti campuri urusan bukan milikmu. Selama token serigala hijau masih ada, semangat pasukan klanmu tidak akan pernah pudar. Apakah Anda benar-benar sanggup melihat jenderalmu mati dalam ketidakadilan seperti itu? Token serigala hijau. Apakah kau tahu apa yang tertulis di balik token serigala hijau? Itu adalah karakter untuk kesetiaan. Tahun itu, karakter kesetiaan inilah yang membawa semua saudara kami menuju kematian mereka. Alasan kuat untuk selidiki. Menyelidiki? Siapapun yang menyelidiki akan kehilangan nyawanya. Apakah kau ingin menjadi mayat yang hancur di pemakaman umum? Perhatikan baik-baik siapa aku. Mata ini, apa hubunganmu dengan jenderalmu? Bicara. Apalagi yang Anda ketahui? Aku tidak peduli siapa kau, karena kau telah menemukanku. Bersiaplah untuk menemui ajalmu. Waspadai senjata tersembunyi. Tuan, Mushe telah melarikan diri. Kirim lebih banyak orang. Anda harus menemukannya. Dimengerti. Yunhai, bagaimana keadaanmu? Semuanya hancur. Jarum ini beracun. Yunhai.
Anda benar-benar tidak pernah memberi seseorang ketenangan. Apa yang harus kulakukan? Saudara si King. Aku di sini. Yunhei. Saudara si King. Aku selalu ada di sini. Hati-hati. Lari. Lari dengan cepat. Aku minta maaf, Yunhei. Ibu kota penuh angin berbahaya, awan berubah. Aku tidak bisa egois. Dan menyeretmu ke dalam badai ini. Aku hanya menginginkan keselamatanmu. Aku hanya berdoa untuk kedamaianmu. Anda sudah sadar, Nona, bagaimana perasaan Anda? Apakah lukanya masih terasa sakit? Obatnya telah direbus. Silakan, minumlah selagi masih hangat. Nancy Ju. Ki. Si. King. Tadi, apa yang Anda panggil padaku? Ki Si King. Berapa lama lagi Anda berniat melanjutkan sandiwara ini? Anda berjanji saat itu bahwa Anda akan datang untukku. Aku telah menunggu begitu lama. The film was translated and Menunggu narrated sampai. by M Media. Keluarga menghendak menikahkanku. Menunggu hingga percaya tahu hampir mati. Namun Anda berada tepat di sampingku selama ini. Memainkan peran ini begitu lama. Mengawasiku seperti orang bodoh. Dibiarkan menebak dan bertanya-tanya dalam kegelapan. Maafkan aku. Salju di perbatasan utara. Sumpah yang diucapkan 10 tahun lalu. Aku telah menyimpannya di dalam hatiku setiap hari, tahun itu. Aku dibawa pergi oleh Kasim Kiao. Aku lolos dari lubang jarum. Hanya dengan begitu aku bisa mencapai posisi yang kumiliki hari ini. Dalam keadaanku yang sekarang. Bagaimana mungkin aku berani menggunakan identitas Ki Si King? Untuk menemuimu, aku bahkan tidak bisa melindungi diriku sendiri. Bagaimana mungkin aku berani memilikimu? Tak biarkan kau berkata begitu. Di dalam hatiku, Ki Si King akan selalu menjadi orang yang tumbuh bersama Yunhei. Orang yang bisa menghadapi hidup dan mati di sisiku. Orang yang tangannya ingin ku genggam seumur hidup. Orang yang paling tersayang dan tercinta. Hati ini bersumpah tidak akan pernah berubah. Dulu memang begitu. Dan sekarang pun tetap sama. Sejujurnya, selama tahun-tahun ini, aku selalu menjagamu dari balik bayang-bayang. Namun aku tidak bisa mencarimu. Anda sedang berjuang di medan perang. Menjadi pahlawan besar seperti jenderalmu. Tahukah Anda, di dalam hatiku, betapa bangganya aku padamu, sementara aku hanya bisa tetap berada di istana kekaisaran. Merangkak dan merencanakan keuntungan dasar. Mencari setiap jejak dan petunjuk. Aku ingin membersihkan nama permaisuri dan jenderalmu dari ketidakadilan mereka. Dan terlebih lagi, untuk bisa menggenggam tanganmu. Dan berdiri di bawah matahari dengan kepala tegak. Saudara Si King, The film was selama bertahun-tahun translated ini, and narrated by M Media. bagaimana Anda menanggung semuanya? Sekarang aku akhirnya mengerti. Seseorang sepertiku, yang tidak terampil dalam tipu muslihat atau rencana. Ubah bahaya jadi selamat. Setiap kali aku menghadapi krisis, itu adalah Anda. Anda yang selalu berdiri di belakangku. Membersihkan setiap rintangan dari jalanku. Tahun-tahun ini, Anda telah sangat menderita. Yunhei. Dengan Anda di sini. Kesulitan ini bukanlah apa-apa. Yunhei, minumlah obatmu terlebih dahulu.
Kita sedang menyelidiki rumah judi itu. Dan seorang mantan bawahan pasukan klanmu telah muncul. Dia kemungkinan besar adalah terobosan terbesar kita. Sayang sekali dia kini telah menghilang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita akan segera pergi mencarinya. Selain itu, kemana sebenarnya pintu keluar jalan rahasia itu mengarah? Yunhei, jangan tidak sabar. Aku sudah mengirim orang untuk melacak mereka secara diam-diam. Mengikuti petunjuk untuk menemukan mereka. Memancing di air tenang, dapat ikan besar. Hanya dengan begitu, kita dapat menyeret keluar dalan sebenarnya yang mencelakai pasukan klanmu tahun itu. Dan sisa-sisa pemberontakan perbatasan utara. Apa hasilnya? Jejaknya menghilang. Jalan rahasia yang menuju ke pintu tersembunyi itu terhubung kemana-mana. Orang Depot Barat mengejar, lalu berhenti. Mereka benar-benar kehilangan jejak. Aku curiga. Di bawah ibu kota, terdapat jaringan jalan rahasia yang sangat besar, yang tidak kita ketahui sama sekali. Jalan rahasia. Penanda? Saudara Si King, apakah Anda ingat? Di dinding koridor rumah judi itu. Segitiga-segitiga yang tidak mencolok itu? Itu tampak seperti semacam kode internal mereka. Itu bukan penanda biasa. Aku ingat. Itu adalah kode khusus yang digunakan untuk komunikasi internal dalam pasukan klanmu. Hanya komandan inti dan pengawal pribadi yang akan mengetahui makanya. Seperti ini. Seperti ini. Dengan mengambil 3 segitiga yang berbeda. Dan menyusunnya dalam urutan ini. Makna akhirnya adalah Tenggara. Sekitar 10 meter. Di tikungan. Maksud Anda? Orang itu kemungkinan besar telah menggunakan tanda-tanda ini untuk bersembunyi atau meninggalkan petunjuk. The film Sangat was mungkin. translated Rumah and judi itu narrated telah by disegel M untuk Media. saat ini. Namun orang-orang dari Depot Barat mungkin tidak mengenali penanda ini. Untuk memahami makna yang lebih dalam, kita perlu kembali ke kediaman Mang. Kembali ke kediaman Men, Ayah angkat punya buku rahasia kode yang dapat mengonfirmasi lokasi spesifiknya. Kau bilang tanda rahasia pasukan klanmu telah muncul? Putri Anda curiga. Mantan bawahan khianat bertahun lalu. Dia saat ini berada di ibu kota. Tunggu. Ambil ini. Air keruhkanmu ini. Aku, sebagai ayahmu, bisa kapan saja. Jangan khawatir, ayah angkat. Hamba akan secara pribadi membawa musuh itu ke dalam cahaya. Pengawal. Siapkan kuda. Dimengerti. Menemukannya. Pada belokan ketiga blok ke kanan. Moshe. Dia masih bernapas, meski tipis. Kita berada di dekat Gunung Shenfeng. Setelah melewati Gunung Shenfeng dan beberapa puluh kilometer lagi, kita akan mencapai perbatasan Xiao Utara. jalan-jalan rahasia ini berbahaya dan terus berubah. Jaring yang rumit, siapa sangka. Mereka akan menghubungkan ibu kota dengan perbatasan. Ini tentu bukan sekadar untuk menimbun kekayaan. Pasti ada rencana yang lebih besar yang sedang dimainkan. Tuan, hamba menemukan Moshe di jalan rahasia. Dia sudah mulai melamak. Dia telah dibawa untuk dirawat. Pergilah. Mari kita segera kembali. Putri Jenderal Men benar-benar cakap. Dengan mengandalkan beberapa tanda rahasia, dia menghancurkan tempat perjudian bawah tanah yang telah istana ini bangun selama bertahun-tahun. Menghancurkannya sepenuhnya. Yang mulia terlalu curiga. Itu hanyalah beberapa tanda. Itu tidak ada artinya. Biarkan mereka menyelidiki. Istana ini sudah lama menyiapkan pertahanan. Hanya saja Jenderal Meng, tepat di bawah hidung istana ini, telah menyembunyikan keturunan seorang pengkhianat dan bahkan mengajarinya seni pembantaian di medan perang, memberinya kekuatan militer, dan kini dia berdiri melawan istana ini. Yang mulia, hamba tidak pernah memiliki niat mendua. Hanya saja saat itu, jenderalmu pernah menyelamatkan nyawa hamba. Hamba hanya ingin membalas budi itu. Membalas budi, katamu. The film was Sebagai ganti sebuah translated tugas, and narrated by M Media. istana ini telah menyelamatkan putrimu sendiri dan bahkan menjadikannya mahkota. Bagaimana kau berniat membalas istana ini? Jika Meng Changying mengetahui bahwa ayah angkat yang dia hormati dan cintai sebenarnya adalah salah satu dari musuh yang menyebabkan kematian ayahnya, dan bahwa bahkan saat itu
Kau terlibat, membantu dan bersekongkol, melepaskan pengkhianat tua itu, yang menjebak Mu Heng dan Enhi bertahun-tahun lalu. Bagaimana dia akan memandangmu saat itu? Apa yang Yang Mulia inginkan? Istana ini telah merancang selama bertahun-tahun. Hanya untuk mengumpulkan semua aset bawah tanah di ibu kota. Untuk kegunaanku sendiri. Aku akan menggunakan kekayaan ini untuk mengendalikan para pejabat di mana-mana. Istana ini ingin penyelidikan terhadap Meng Changying. Berakhir di sini. Hamba ini tidak berdaya untuk membantu. Meng Liangde, kau telah memainkan peran subjek setia di Chu Barat. Apakah kau sudah kecanduan dengan sandiwara itu? Jangan lupa, kau dan istana ini adalah sama. Kita berdua berasal dari kerajaan Shao Utara. Membawa darah Shao Utara. Bagaimana? Apakah kau punya rencana? Nancy Ju di Gunung Heifen. Setelah menyelamatkan penduduk desa yang diculik, membagikan dana bantuan, kita bisa mengatur skandal yang lebih besar untuk memastikan mereka tidak punya waktu untuk mengurus masalah ini. Maksudmu, bahwa kita bisa membuat dana bantuan kekaisaran menghilang? Jika Nancy Ju diperintahkan untuk menyelidiki, kita bisa memasang jebakan. Entah, dia gagal menemukan kebenaran dan kita mengeksekusinya karena kelalaian, atau pelaku yang dia ungkap akan menjadi orang yang ingin kita singkirkan. Jenderal Meng, kau memang licik dan kejam. Namun, apa yang diinginkan istana ini? Bukan sekadar nyawa Nancy Ju. Aku menginginkan seluruh Chu Barat. Pangeran pertama kini adalah pion yang dibuang. Gunakan dia untuk membuat kekacauan di istana Chu Barat. Istana ini ingin wilayah ini menjadi milik putraku, Raja Shao Utara. Jiang Yin, ayah inilah yang telah mengecewakanmu. Ingin cabut nyawa hamba, silakan. Bagaimanapun, semuanya diperintahkan oleh pangeran pertama. Hamba tidak tahu apa-apa tentang ini. Begitu cepat melibatkan pangeran pertama? Instrumen Depot Barat bahkan belum dikeluarkan. Namun Anda berani melakukan sandiwara ini di hadapan hamba. Hamba memberi Anda satu kesempatan terakhir. Bicara. Siapa yang sebenarnya mengirim Anda? Katakan yang sebenarnya, dan mungkin hamba akan mengampuni nyawa Anda. Hamba sudah mengatakannya. Pangeran pertama, itu adalah pangeran pertama. Jika Anda tidak mempercayai hamba, maka ambil nyawa hamba. Pangeran pertama. Ini ditemukan di antara barang-barangmu. Kaum bangsawan ibu kota membenci aroma ikan mentah. Hanya penduduk Shao Utara yang gemar memakan jantung ikan mentah. Kau berbohong. Leluhur hamba dari Yoshio. Dari Yuzhou, kenapa beraksen Yanshan? Kata-katamu sebelumnya jelas menggunakan dialek Shao Utara. Bicara. Apakah kau mata-mata Shao Utara? Apa hubungannya ini dengan selirian? Jadi kenapa jika hamba adalah mata-mata Shao Utara? Kami rakyat Shao Utara tidak bisa semuanya dimusnahkan oleh tanganmu, baik dirimu maupun ayahmu. Tidak akan pernah bisa menghancurkan Shao Utara. Ayahku? Siapa yang menjebak ayahku bertahun-tahun yang lalu? Mengenai peristiwa tahun itu, seberapa banyak lagi yang kau ketahui? Apakah yang Jinlan benar-benar dalang di balik pengkhianatan itu? Bicara sekarang juga. Jiang Ying, dia hanya mencoba memprovokasi Anda. Itu hanya akan memperingatkan musuh. Pemuda ini cukup cerdik. Kau tidak akan pernah mengungkap kebenarannya. Demi Raja Shao Utara. Terlambat lagi. Tersembunyi di dalam mulutnya adalah racun. Jejaknya kembali hilang. Binatang Shao Utara ini. Pergilah dan lihat bagaimana keadaanmu Zhai. Dimengerti. Hamba pernah melihat tanda ini di suatu tempat sebelumnya. Kemarahan ini. Bisakah kau benar-benar menelannya? Tuan Nan,
Itu dia, Siapa? Yan Jinlan. Mengapa dia memiliki cincin dengan segel Xiao Utara? Siapa dia sebenarnya? Musia telah sadar. Mari kita pergi. Kita lihat saja nanti. Dari mulut Muse sendiri, kita mungkin akan mengetahui kebenarannya. Ada iblis di istana. Itu adalah dia. Semuanya adalah perbuatannya. Muse, katakan dengan jelas. Apakah iblis di istana itu Yan Jinlan mengenai insiden perbatasan utara? Apakah dia yang menjebak ayahku? Tidak, hamba tidak bisa mengatakannya. Dia akan mencabut nyawa hamba. Dia akan memusnahkan semuanya. Mushe. Lihatlah baik-baik siapa hamba. Hamba adalah putra permaisuri Anyi. Putra mahkota Chu Barat. Lihat dia. Dia adalah satu-satunya garis keturunan jenderalmu yang tersisa. Darah kami. Semuanya telah tumpah di medan perang. Apakah kau pikir bahwa diamu bisa menebus dosa-dosamu? Apakah kau pikir kau bisa lolos dari konsekuensinya? Aku. Mushe, apakah kau ingat? Ayahku pernah berkata, para prajurit pasukanmu lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Saudara-saudara kita itu, setelah kematian mereka, mereka dicap sebagai pengkhianat. Mereka tidak bisa menutup mata dengan tenang. Apakah kau pikir setelah kau mati, saat kau bertemu mereka, mereka tidak akan menguliti dirimu? Aku. Istana ini menuntut agar kau memalsukan bukti bahwa Mu Heng dan Annie berkhianat dan hasut pemberontakan. Jika tidak, istana ini akan memastikan putrimu yang berusia 6 tahun menderita nasib yang lebih buruk dari kematian. Hamba telah mengecewakan jenderalmu. Hamba telah mengecewakan ibu permaisuri. Hamba telah mengecewakan saudara-saudara hamba. Bicara. Siapa orang di balik penjebakan jenderalmu dan permaisuri? Itu adalah dia. Wanita itu. Ya. Jin. Lan. Tahun itu. Yan Jinlan memaksa hamba, saksimu dan permaisuri bersekongkol. Atau dia akan membunuh istri dan anak-anak hamba. Saya sungguh bodoh. Hamba tidak punya pilihan lain. Setelahnya, Yan Jinlan mengambil surat-surat palsu itu dan menyerahkannya kepada pangeran pertama. Mengubah orang bodoh itu menjadi bidak di tangannya. Tempat perjudian bawah tanah itu secara lahiriah milik pangeran pertama. Namun pada kenyataannya, itu berada di bawah kendalinya. Mengeksploitasi anak-anak, menyusup ke industri Chu Barat, menjebak ayahku dan permaisuri, Yan Jinlan. Wanita ini benar-benar licik dan berbahaya. Tidak heran dia bisa bertahan di istana dalam dan bahkan di istana kekaisaran, mengobarkan badai seperti itu. Ternyata ada jaringan selama ini, kekuatan bayangan besar yang mendukungnya. Tunggu. Jiang Ying, apakah Anda ingat kapan Yan Jinlan memasuki istana? 3 tahun sebelum permaisuri wafat. Tunggu. Hanya dalam 3 tahun. Dia tidak mungkin mengumpulkan kekuasaan sebesar itu. Dia mengaku berasal dari Jinzhou. Namun aksen Jinzhou secara alami membawa logat lembut dari tanah sungai. Namun bicaranya, itu terlalu tepat. Apa? Apa maksudmu? Dia bukan berasal dari Jinzhou. Mungkinkah? Tidak heran. Dia ingin menggunakan pangeran pertama sebagai pion. Tidak heran, semua agen Xiao Utara berada di bawah komandonya. Jika Yan Jinlan juga berasal dari Xiao Utara, maka semuanya bisa dijelaskan. Pangeran pertama hanyalah bonekanya. Oleh karena itu, apa yang dia inginkan bukan sekadar kekuasaan. Apa yang dia inginkan adalah tahta Chu Barat. Tidak. Itu tidak mungkin. Hamba jelas dipaksa untuk menjebak jenderalmu. Bagaimana mungkin hamba telah menjadi pengkhianat? Hamba, Mushe, telah menjadi pengkhianat. Mushe,
Panggil tabib kekaisaran. Anda harus membuatnya tetap hidup. Dimengerti. Yang Jinlan belum terungkap. Dia belum boleh mati. Saat ini, meskipun kita memiliki kesaksian dari mantan bawahannya untuk mengungkap Yang Jinlan, kita masih membutuhkan bukti kunci. Kita masih kehilangan surat-surat rahasia yang dipertukarkan dengan Xiao Utara. Milik Yang Jinlan. Tak tangkap anak harimau tanpa masuk sarang. Besok, hamba sendiri yang akan memasuki istana untuk menemui selir yang berbudi luhur dan baik hati ini. Hamba memberikan hormat kepada Yang Mulia. Komisaris Nan, apa yang membawamu ke kediamanku hari ini? Kasus perak bantuan. Hanya tersisa 1 hari lagi. Berkat rahmat Yang Mulia, hamba telah bersiap untuk membawa pangeran pertama dan para pengkhianat di dalam kediamannya ke pengadilan. Namun, kunjungan hamba hari ini bukanlah mengenai kasus tersebut, melainkan atas nama Meng Changying, hamba ingin mengajukan satu pertanyaan kepada Yang Mulia. Apa yang ingin kau tanyakan kepada istana ini? Bicaralah dengan bebas. Hamba mendengar bahwa kampung halaman Yang Mulia berada di tepian sungai Jingshu. Dan Anda sangat mahir memasak hidangan asli kampung halaman. Menggunakan salju pertama musim dingin, dipadukan dengan daging kepiting segar. Untuk membuat sup tahu, konon rasanya sangat lezat. Changying secara khusus meminta hamba untuk bertanya. Hamba bertanya-tanya, apakah daging kepiting ini berasal dari sungai atau dari laut? Jinzhou adalah negeri dengan jaringan sungai yang padat. Kepiting sungainya segar dan lezat. Tentu saja, itu kepiting sungai. Begitu rupanya. Sungguh pantas bagi Yang Mulia. Hamba kembali lapor ke Changying. Hamba mohon pamit. Selamat jalan, Komisaris Nan. Dia tahu. Mereka semua pasti sudah tahu sekarang. Pergi, singkirkan semua saksi dan bukti. Bakar semua surat di kamarku. Dan juga, para matron yang bertanggung jawab atas seleksi tahun itu. Namun para dayang dari tahun itu kini tersebar di berbagai pavilion. Maka biarkan mereka menderita penyakit mendadak. Ingat, itu harus dilakukan dengan bersih. Sama sekali tidak boleh ada seorang pun yang menemukan satu celah pun. Dimengerti? Bagaimana hasil penyelidikannya? Benar, dia telah menunjukkan celah. Jinzhou berbatasan dengan laut. Wilayah itu terkenal dengan kepiting lautnya. Namun dia mengaku menggunakan kepiting sungai. Dia bahkan tidak tahu hasil bumi dari kampung halamannya sendiri. Sepertinya, identitasnya sebagai bangsawan Jinzhou pasti telah dipalsukan dalam catatan sipil istana. Hamba minta ayah angkat kirim orang ke Jinshu untuk menemukan pejabat yang mengelola catatan sipil tahun itu. Jika dia seorang penipu, catatan sipil itu pasti akan memiliki ketidaksesuaian. Sepertinya di dalam kamarnya, pasti ada lebih banyak bukti tersembunyi. Besok, hamba akan pergi dan mengintai area tersebut. Tidak, itu terlalu berbahaya. Jika dia menjadi curiga. Besok adalah hari peringatan mendiang kaisar. Semua selir harus pergi ke kuil kekaisaran untuk berdoa. Istana yang kosong adalah kesempatan. Siapa di sana? Segera keluar. Hamba memberikan penghormatan kepada Yang Mulia. Nan Shiju, kau benar-benar berani. Berani mengganggu kediaman pribadi istana ini. Istana ini akan membuatmu. Cepat, bantu nyonya untuk beristirahat. Pengawal, tangkap orang gila ini untukku sekarang juga. Ikut hadap kaisar, jawab kejahatanmu. Kalian semua, mundur. Nan Shiju, berani menentang istana ini. Kau masih terlalu tidak berpengalaman. Changying, kau datang di saat yang tepat. Masalah yang kuminta untuk kau selidiki
Aku sudah menemukan petunjuknya. Aku telah menemukan bahwa saat dia memasuki istana tahun itu, dia memang menyamar sebagai gadis dari Zhenshou. Ayah angkat hamba memiliki koneksi di seluruh istana. Hamba memohon kepada Anda, undang pejabat catatan sipil tahun itu untuk kembali ke ibu kota dan bersaksi. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Kemarilah. Duduklah. Orang tua licik di Kementerian Pendapatan itu tak biarkan bawahan simpan jarahan. Aku sudah pergi ke Kementerian Pendapatan dan mendapatkan catatan rumah tangga Selirian dan izin perjalanannya. Barang-barang ini semuanya telah dimanipulasi. Ayah angkat. Setelah masalah ini terungkap, istana pasti akan kacau balau. Saat sarang dibalikkan, bagaimana mungkin telur-telurnya tetap utuh? Tenanglah. Ayahmu memiliki segalanya di bawah kendali. Ini bencana. Tuan muda sedang memata-matai kamar Selirian dan tertangkap basah. Dia sekarang telah dibawa ke olah tahta emas. Apa? Ayah angkat. Hamba harus mohon diri. Pergilah. Paduka, Nyonya sangat terguncang. Dia masih gemetar hingga saat ini. Hamba memohon Paduka untuk mencari keadilan bagi Nyonya. Nan Shiju, kau kurang ajar. Aku memberimu wewenang untuk menyelidiki, bukan untuk menerobos masuk ke istana dalam sesuka hatimu. Paduka, hamba ini. Diam. Aku memberimu 3 hari untuk menyelidiki kasus Perak Bantua. Dan kau menyelidiki sampai ke kediaman Selir. Paduka, mohon periksa bukti ini. Ini adalah bubuk emas yang ditemukan di atas meja di kamar Selirian. Ini dapat membuktikan bahwa dalang dibalik pencurian perak bantuan baru-baru ini dan pencetakan perak ilegal adalah pelaku yang menjebak Jenderal Mu Heng dan Permaisuri Anye. Selirian. Apakah Komisaris Nan menyadari betapa berat kejahatan memfitnah seorang Selir? Dan bagaimana dengan menjebak Jenderal Mu dan Permaisuri? Bukti, hanya bubuk emas. Nan Shiju, anggap aku penguasa bodoh? Paduka, ada sesuatu yang tidak Anda ketahui. Bubuk emas ini digunakan secara eksklusif oleh keluarga kerajaan Xia Utara. Bagaimana mungkin Selirian memilikinya? Tidakkah Paduka merasa ini mencurigakan? Cukup. Pengawal, tangkap orang gila yang tidak tahu aturan ini dan lempar dia ke penjara bawah tanah tanpa izin khusus dariku. Tidak ada seorang pun yang boleh mengunjunginya. Dimengerti? Kaisar, Anda mungkin tidak percaya pada bubuk emas ini. Tetapi Chang Ying telah menyelidiki catatan sipil Yan Jinlan. Kebenaran akan segera terungkap. Omong kosong. Seret dia pergi. Tablet emas mendiang Kaisar ada di sini. Cepat, pergi dan umumkan. Meng Cheng Ying meminta audiensi. Senjata tidak diizinkan masuk. Cepat, beritahu Depot Barat. Pergi dan tangkap Menteri Pendapatan. Dimengerti? Lapor. Paduka Men Changyin memegang tablet emas mendiang Kaisar, mendesak untuk meminta audiensi di luar aula. Dia mengklaim memiliki informasi penting. Izinkan dia masuk. Izinkan Meng Changyin masuk. Paduka, hamba dapat membuktikan bahwa Selirian adalah pencuri perak bantuan dan pelaku sebenarnya yang menjebak para menteri setia. Hamba, Meng Changyin, memberikan hormat kepada Paduka. Hamba memiliki bukti untuk membuktikan Yan Jinlan telah menyamar sebagai gadis Jinshu tahun itu. Dia sama sekali bukan warga Chu Barat, melainkan mata-mata Xia Utara. Jangan menyemburkan kebohongan beracun seperti itu, Paduka. Selir kami telah mengagumi Paduka sejak ia muda dan sangat setia kepada Paduka. Dia mata-mata, tuduhan penjahat. Ini jelas merupakan fitnah yang keji. Buktinya ada di sini. Bagaimana kau bisa menyangkalnya? Jika Paduka tidak mempercayai hamba, panggil Menteri Pendapatan konfrontasi. Depot Barat telah menahannya, dan dia sedang menunggu di luar aula. Kurang ajar. Apakah kalian semua tidak menghormati hukum? Apakah kalian bahkan mengakui aku sebagai kaisar kalian? Depot Barat yang rendahan berani menangkap Menteri Pendapatanku. Kaisar, kami hanya ingin mengungkap kebenaran dan memulihkan kehormatan mereka yang setia dan berbudi. Jika Yan Jinlan benar-benar tidak bersalah, hamba bersedia menyerahkan nyawa sebagai penebusan. Kaisar, Paduka tidak boleh mempercayai kata-kata penjahat. Selir kami tidak bersalah. Kecuali Nan Shiju dan Meng Changyin. Kalian semua, inyahlah. Kalian semua boleh bangkit. Zikin, pada akhirnya, kau tetap sampai di titik ini. Hamba Anda tidak mengerti apa yang Paduka maksudkan. Hamba adalah Komisaris Depot Barat, Nan Shiju.
dan tidak lebih dari sekadar Nancy Ju. Zikin, kau mungkin telah menipu semua orang. Tapi kau tidak bisa menipu aku. Mata-mata ini sangat mirip dengan mata ibumu. Tahun itu, di samping Kiosong. Pertama kalinya aku melihatmu. Aku sudah tahu. Kau adalah putra Anyi. Zikin. Jadi, Paduka selalu mengingatnya. Mengingat bahwa Anda masih memiliki seorang putra yang hidup. Hidup seperti tikus di selokan. Berjuang untuk bertahan hidup di Depot Barat. Mengingat istri Anda sendiri, yang dituduh secara palsu dan meninggal dalam kepahitan. Anda mengetahui semuanya. Namun Anda tetap memanjakan mata-mata Xiao Utara itu. Membiarkannya merusak garis keturunan kerajaan. Dia duduk dengan kokoh di tahta selir agung. Kekuasaannya membayangi seluruh istana. Kurang ajar. Kau pikir sedang berbicara dengan siapa? Dia adalah selir kesayanganku. Wanita yang paling aku cintai. Malang Permaisuri percaya hingga ajal. Zikin, jika kau masih hidup, ingatlah bahwa ayahmu pernah menjadi penguasa yang bijak. Kaisar, wanita yang sangat Anda cintai adalah mata-mata Xiao Utara, penyusun siasat kuasai Chu Barat, dan iblis yang mengincar nyawamu. Hamba mohon Kaisar dekret ampun jenderalmu dan memulihkan nama baik Permaisuri Anyi. Tuduhan pengkhianatan dan pembunuhan abdi setia. Bawa wanita yang ke pengadilan. Kaisar, situasinya gawat. Selir Yang, dia telah melarikan diri dari istana. Apa jadi itu benar? Melarikan diri? Apa maksudmu, melarikan diri? Istana dalam dijaga ketat. Bagaimana mungkin dia bisa lolos? Anak buah temukan pintu rahasia di kamar Selir Yang. Pintu rahasia ke lorong tersembunyi. Kejar dia sekarang juga. Ya. Jalan rahasia ini terhubung ke seluruh penjuru kota. Chang Yin dan hamba telah mempelajarinya selama berhari-hari. Kami 8 bagian yakin dapat menangkap pengkhianat itu. Hamba memohon persetujuan Paduka. Pergi. Sesuai perintah Anda. Yan Jinlan. Selama bertahun-tahun ini, kau berani membangun jalan rahasia. Tepat di bawah hidungku. Hatimu sungguh keji. Kau, kejarlah Yan Jinlan, serahkan ini padaku. Jangan berpikir kau bisa meloloskan diri. Meng Changying, kau benar-benar berhasil melacakku sampai ke sini. Sepertinya aku telah meremehkanmu, Moon, untuk menangkapku. Itu masih jauh dari jangkauan. Mata-mata Xiao Utara segera menyerah. Ayah angkat. Ayah bantu mata-mata Xiao. Mengapa ayah mengkhianati Chu Barat? Sejak hari aku mengabdikan diri kepada Raja Xiao Utara dan ditempatkan di Chu Barat. Hidupku, jalanku, tidak ada satupun yang bisa kupilih sendiri. Ayah adalah orang Xiao Utara. Jadi, tahun itu ketika ayahku dan permaisuri dijebak karena bersekongkol dengan musuh, ayah juga terlibat di dalamnya. Yan Jinlan, kau pikir kau mau pergi kemana? Kau berani menghalangiku? Apakah kau pikir kau sendiri bisa menghentikanku? Tombak ini adalah untuk Jenderal Bu Heng. Pedang ini adalah untuk Permaisuri Anyi. Jadi bagaimana jika kau mengambil nyawaku? Kavaleri Xiao Utara telah mencapai perbatasan. Chu Barat akan jatuh cepat atau lambat.
Perbatasan dijaga oleh prajurit kita sendiri. Adapun dirimu, kau tidak akan pernah melihat hari itu. Kembali ke kota. Tua, situasinya gawat. Pangeran pertama telah menyandera kaisar. Pangeran pertama telah memberontak. Qi Zisong. Dia berani memanfaatkan kekacauan untuk melancarkan kudeta. Menemukannya. Akhirnya, segel kekaisaran telah ditemukan. Qi Zisong. Mang Changying. Sudah kukatakan sejak lama. Suamiku adalah kaisar sejati yang ditunjuk oleh surga. Kalian sekumpulan pengkhianat. Kalian melihat calon kaisar dan permaisuri, namun tidak berlutut. Meng Yaoqiong, apakah kau masih begitu terbuai dalam delusi? Kaisar telah lama mengeluarkan dekret, menunjuk hamba sebagai penerusnya. Bohong. Akan kutunjukkan dengan jelas kepadamu. Ini adalah dekret kenaikan tahtaku yang sebenarnya. Mulai hari ini, akulah. Menunjuk seorang penerus. Hanya berdasarkan identitasmu yang meragukan itu. Kau pengkhianat, bersekongkol dengan para penjahat. Qi Zisong, kau bahkan tidak layak membersihkan sepatu ayahmu. Apalagi menyentuh kekaisaran ini. Kau. Qi Zisong, letakkan segel giok itu. Berbaliklah sebelum terlambat. Jika tidak, hari ini akan menjadi akhir bagimu. Aku muak. Nancy Ju. Kau hanyalah seorang kepala kasin. Hak apa kau bertindak sewenang? Dan kau juga. Meng Changying. Makhluk terkutuk. Karena penolakan nikah sesuai perintah. Bagaimana mungkin ibu tega meninggalkanku? Bagaimana mungkin aku jatuh ke kondisi serendah ini? Hari ini, akan kutunjukkan padamu. Siapa putra langit yang sebenarnya? Pengawal. Bantai mereka semut. Jangan mendekat. Meng Changying, ambil satu langkah lagi, dan aku akan merenggut nyawa adikmu. Qi Zisong, kau benar-benar sudah tidak bisa diselamatkan. Menggunakan seorang wanita sebagai perisai manusia. Qi Zisong. Kau hanyalah seorang pengecut. Diam. Nancy Ju. Kau hanyalah cacing rendahan. Apakah kau layak berbicara denganku? Nancy Ju. Dia adalah putra sulungku. Ezekiel. Akan kucabut nyawamu. Ayah. Meng Yaoqiong, bertahanlah. Jangan takut. Panggil tabib istana cepat. Jadi, selama ini, aku hanyalah pion bagi orang lain. Aku menolak menerima takdir ini. Pengkhianat Qi Zisong. Bersekongkol dengan mata-mata Xia Utara. Rencana bunuh Baginda, paksa turun tahta. Bersalah atas kejahatan yang dapat dihukum mati. Lempar dia ke penjara bawah tanah. Ayah. Muhen. Ani. Apakah kalian berdua datang untuk menjemputku? Akhirnya, di jalan menuju alam baka ini, aku memohon pengampunanmu. Ayah. 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 Ezekiel. Hari ini status pangeran pertama dipulihkan. Ziken, yang murah hati dan bijaksana. Jenderal Ming. Permaisuriku. Apakah kau masih mengingat sumpah kita sejak masa muda kita? Untuk memacu kuda kita, melintasi pegunungan Yanran, dan mengarahkan pedang kita ke puncak sialan. Sekarang, waktunya telah tiba untuk memenuhinya. Mari kita pergi. Ikutlah denganku. Untuk menyambut era baru.